ruangan Mas Arif ya. Sekarang kita bahas ke speaker. Idealnya speaker yang bagaimana yang digunakan untuk tempat ibadah yang masjid seperti ini? Justru yang paling penting karena kita tahu ruangan, berarti yang diproses duluan ya speakernya. Maksudnya mungkin speaker itu harusnya kalau misalkan dia flat menurut pabrikan ya, karena flat menurut pabrikan itu masing-masing speaker juga flatnya berbeda-beda ya. Jadi karena mungkin kalau dibaca di analiser mungkin tampak flat, tapi sebetulnya tergantung apa ya, karena masing-masing pabrikan kan membaca respon speakernya kan dengan, kalau misalkan dengan ngomong dengan mic RTA berbeda atau mungkin soundcard berbeda. Mas Arif, yang perlu diperhatikan ketika setting masjid kayak seperti ini nih apa Mas Arif? Memahami akustik ruangan masjid, karena masing-masing ruangan itu mempunyai respon frekuensi yang harus diperhatikan. Ini kan masjid ini kan kebanyakan konstruksinya itu banyak seperti ini loh ya. Kayak ini bahan keras-keras semua Mas Arif ya. Iya. Nah, ini juga berpengaruh Mas ya. Ngaruh, yang pasti ngaruh. Jadi karena respon itu tadi, respon ruangan berpengaruh, makanya akustik ruangan itu pengaruh karena material. Jadi ya biasanya kalau di material yang keras-keras ya tergantung sekeras apa, tapi biasanya kalau material yang modelnya keramik apa kaca apa segala macam ya paling enggak di 600 kHz ke atas yang harus dikoreksi. Yang 600 sekitar segitu. Nah, terus ini kayak relief kayak semacam ini. Enggak apa-apa kok. Yang Ini paling ngaruh nggak terhadap suara ini Mas? kalau reliefnya enggak, tapi kalau konstruksinya mungkin ada lubang-lubang atau apa, biasanya karena ada slapback ya mungkin. Ada pantulan ya istilahnya. Ada pantulan. Gitu ya. Terus gini Mas, kalau dikasih peredam lebih baik mungkin ya? Iya pasti. Ini pasti cara peredam itu. Kalau peredam pasti bagus, karena kalau yang ada peredamnya atau ngomong akustiknya bagus biasanya studio. Nah, kalau yang bukan studio ya kita harus adaptasi sama ruangannya, makanya ada equalizer gunanya itu, sama tahu datasheet mic-nya ya, nanti yang mana yang akan diproses gitu aja. Lagi kita bahas satu masalah ruangan Mas Arif ya. Sekarang kita bahas ke speaker. Idealnya speaker yang bagaimana yang digunakan untuk tempat ibadah yang masjid seperti ini? Justru yang paling penting karena kita tahu ruangan, berarti yang diproses duluan ya speakernya. Maksudnya mungkin speaker itu harusnya kalau misalkan dia flat menurut pabrikan ya, karena flat menurut pabrikan itu masing-masing speaker juga flatnya berbeda-beda ya. Jadi karena mungkin kalau dibaca di analiser mungkin tampak flat, tapi sebetulnya tergantung apa ya, karena masing-masing pabrikan kan membaca respon speakernya kan dengan, kalau misalkan dengan ngomong dengan mic RTA berbeda atau mungkin soundcard berbeda, presisinya juga berbeda-beda kayak gitu. Terus kalau misalkan ngomongin responnya ya mungkin tipis-tipis lah, ada toleransinya mungkin kira-kira begitu. Tapi yang pasti
ketika kita ketemu ruangan ketemu satu ruangan ya kita begitu kita dengar di ruangan itu ada respon frekuensi mana yang dia ngeresponnya lebih bagus, biasanya ya itu kita proses gitu aja. Maksudnya bukan lebih bagus ya, ada kayak terdengar oh di berapa frekuensi berapa ini kok kencang, ya udah di speakernya di situnya yang diproses gitu biar jadi tidak ada, mungkin akan jadi feedback di situ biasanya gitu. Kalau kita lihat masjid ini kan speakernya ada ini Nggak tahu saya ini. Laner Retoa ini mas, Laner Retoa. Kemudian yang di pinggir-pinggir, yang di atas itu juga toa. Toa yang kecil-kecil itu juga toa. Nah, kalau menurut Mas Harip untuk ini kan kalau kita ngomong masjid kan nggak butuh frekuensi sub ya. Enggak, jangan. Kalau mau dikasih nggak apa-apa, tapi mungkin subnya juga nggak akan kerja karena kita nggak style musik ya, atau nggak main band, jadi mungkin yang terproses itu cuman frekuensi 100 juga high pass. Kalau misalkan di standar mikrofon buat mungkin orang ngomong atau vokal biasanya kan dari datasheetnya juga 100 Hz ke bawah juga mereka juga nggak ada. Mulai dari situ biasanya ke high passnya. Berarti frekuensi yang dibutuhkan untuk tempat ibadah masjid itu dari berapa sampai ke berapa mas? Ya paling di 100 ke atas yang 100 ke atas. Yang biasanya kepake loh ya. Bukan dibutuhkan, yang biasanya terpakai di frekuensi 100 ke atas kayak gitu. Tinggal habis itu koreksi gimana respon speakernya, karena sebetulnya kalau misalkan yang terdahulu adalah placement speaker ya, supaya dia nggak mantul atau menghindari paling sedikit yang ada pantulan gitu. Misalkan kalau yang saya lihat dari sini dia kan rata nih. Kalau saya lebih seneng ke angle-nya mungkin ke bawah, jadi mungkin agak tinggi tapi arahnya mungkin angle-nya lebih ke bawah, karena begitu speaker itu mengarah ke bawah artinya sedikit pantulan. Jadi kalau misalkan ada pantulan karena bias saja gitu. Jadi karena begitu speaker ke bawah, karena bawah kan karpet ini, jadi peredam sedikit ya? membantu sebagai peredam. Kalaupun ada ya sisanya bias, jadi nggak terlalu dominan. Bias kan gitu. Placement speaker yang penting ya. Placement speaker supaya tidak membantu bumping di penonjolan di area frekuensi yang tidak diinginkan misalkan kayak gitu. Kalau yang tempat kayak ibadah seperti masjid ini kan yang butuhkan flat ya istilahnya mas ya. Ya flat itu kan menurut saya adalah flat itu suara yang ngomong ke mikrofon keluar ke speaker ya seperti itu adanya. Nah perkara nanti ada seperti pantulan ya itu memang karena akustiknya yang memang biasanya kalau masjid itu tidak didukung dengan akustik ruangan yang baik buat nggak kayak studio, jadi dia memang ada kayak bukan menggulung ya, berarti ada ada gema ya. Ada gema yang mengganggu itu ketika gemanya itu panjang dan enggak dan kita hindari itu supaya nggak terlalu bergema. Jadi kalaupun ada memang ideal di ruangan itu gemanya. Jadi mas, yang biasanya jadi permasalahan itu adalah ketika masjid ini ada speaker bawah, ada speaker atas. Ketika dinyalakan dua-duanya, suara yang dari atas itu masuk ke ruangan masjid. Cara mengatasinya gimana mas? Suara yang dari atas? Ya, speaker dari atas, toa dari atas itu. Array-nya itu maksudnya? Bukan array, di atas. Atas mana ini? Di luar, di atas luar. Itu kan biasa kadang masuk juga ke ruangan pada masjid. Harusnya enggak. Itu enggak boleh ya, kecuali di atasnya itu masih di dalam ruangan ini ya. Kalau di luar udah harusnya enggak masuk. Itu yang sering seperti itu mas. Nah
harusnya enggak. Kalau misalkan mereka di kalau placementnya mikrofon itu speakernya di atas, tidak di dalam masjid, ya harusnya tidak di dalam ruangan masjid ini harusnya nggak sampai looping. Sampai looping ya. Iya, dia kan pasti keluar ke arahnya nggak, kecuali di atasnya diarahin ke masjid ya. Kalau misalkan dia diarahkan keluar ya nggak akan ada looping di situ. Terus penggunaan equalizer sepenting apakah untuk masjid? Ya, equalizer itu kan diciptakan untuk memang yang pertama adaptasi sama ruangan, karena kalau misalkan kita ngomongin di live musik juga pindah ruangan ya pindah setting pasti gitu jadi kalau saya sih nggak bisa dengan setting yang tetap ditaruh ruangan itu terus dibiarin aja ya, enggak, karena ruangan itu ngeresponnya masing-masing. Kalau ruangan lebar biasanya area bawah juga kayak gitu, kalau misalkan semakin sempit ya area atas, karena ya itu aja kayak ngomongin speaker sama aja. Oke Mas Arif, untuk tips and tricksnya untuk setting masjid itu apa? Biasanya yang paling awal adalah kalau setelah placement speaker bener, cuman kita ngomongin gain structure sama headroom udah bener, habis itu koreksi. Setelah di speakernya sudah terkoreksi, kalau kita tahu data seat mic-nya ya berarti area situ misalkan summing nggak, misalkan kayak ngeresponnya bagus nggak di ruangan itu, ya udah itu di area itu dikurangin, maksudnya misalkan supaya nggak nambah besar itunya. Oke. Nanti kita akan bahas ya, nanti next ya kita bahas apa Siap. itu headroom dan lain sebagainya ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang Amin. kadang-kadang buat setting Nanti di yang masjid. butuh konsultasi mengenai setting audio di masjid bisa menghubungi kami ya. Nanti akan kita bantu semaksimal mungkin. Tapi setting toh, saya bantu speaker ya Pasang dewe. Mas Dewi. Oke, terima kasih Mas Arif. Siap, sama-sama.